kesempatan sore hari ini ya Tuhan, kami telah menaikkan pujian syukur kami, penyembahan kami. Dan saatnya Tuhan kami duduk untuk boleh kami mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya melalui firman Tuhan itu mengingatkan kami, menyadarkan kami, bahkan meyakinkan kami akan keberadaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Allah Roh Kuduslah yang terus menolong kami, memberikan kepekaan kepada kami, supaya boleh kami memahami rencana-Mu dan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami hari ke hari. Terpujilah Engkau ya Tuhan, berkatilah hamba-Mu dan seluruh jemaat-Mu yang hadir sore hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, mari kita katakan semua amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, pada kesempatan sore hari ini kita akan merenungkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan, yaitu dengan satu tema, takut akan Tuhan. Ya, mari kita membuka Alkitab kita di dalam Amsal pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-7. Sudah semua Bapak Ibu? Amsal pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-7. Jikalau sudah semua, di dalam hitungan yang ketiga kita akan baca bersama-sama tanpa saling mendahului satu dengan yang lain Bapak Ibu ya. Amsal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. 1, 2, 3. Amsal Salomo bin Daud, Raja Israel.
untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan, untuk mengerti amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki orang bijak. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Puji Tuhan. Sekali lagi saya bacakan ayatnya yang ke-7 ya. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, di dalam bagian kebenaran firman Tuhan ini boleh kita belajar satu tema, yaitu takut akan Tuhan. Pengertian takut akan Tuhan itu seperti apa, Bapak Ibu? Kayak semacam kita diteror, Bapak Ibu, baru takut, gemetar gitu. Ataukah takut akan Tuhan seperti kadang-kadang kita lewat persimpangan atau perempatan, ono lampu, kalau umpamanya ada polisi maka kita berhenti. Kalau tidak ada polisi, pas lampu merahnya kita terobos, gitu Bapak Ibu. Menjauhi kejahatan, ya. Takut akan Tuhan itu bukan karena takut kita dihukum, Bapak Ibu ya. Kadang-kadang memang kecenderungan kita seperti itu, bukan? Wah, nanti kalau umpamanya saya seperti ini, melakukan seperti ini, maka aku takut. Kenapa? Takut dihukum. Nah, itu bukan takut orang Kristen seperti itu. Kalau takut yang sedemikian, maka tidak ada satu kebebasan di dalam hati kita. Saya memahami maksud saya, Bapak Ibu ya. Tapi seperti apa takut yang dimaksud di dalam kekristenan? Sehingga kita itu bukan takut yang dihukum tadi, tetapi takut oleh karena kesadaran kita. Nah, saudara, takut di dalam artian di sini adalah menghormati Allah di dalam hidup kita. Seperti apa menghormati Allah itu? Misalnya, kita sebagai seorang pekerja, karena kita sadar bahwa Allah itu selalu hadir dalam hidup kita, maka kita melakukan pekerjaan itu sekalipun ada bosnya, tidak ada pemimpinnya, maka kita mengerjakan segala pekerjaan kita itu dengan apa? Dengan baik, dengan sukacita. Itu loh saudara, takut akan Tuhan artinya apa? Memang aku menghormati, menghargai Tuhan di tengah-tengah setiap pekerjaan saya tanpa diawasi oleh siapapun. Saya menghormati karena apa? Ada Tuhan di tengah-tengah pribadiku. Hal yang kedua, saudara, kita sebagai orang-orang percaya itu takut akan Tuhan itu bukan seperti takut tadi dihukum, bukan. Misalnya, saya sebagai seorang pejabat pemerintahan misalnya, di dalam saya menjalankan segala tugas pekerjaan yang telah Tuhan percayakan kepada saya, maka saya jalani atau jalankan pekerjaan itu dengan apa? Penuh dengan kesungguhan. Saya tidak mau menerima suap. Kenapa? Saya yakin bahwa ada Tuhan yang juga melihat hidup ini. Jadi itu namanya menghormati Allah. Jadi takut akan Tuhan itu seperti itu, Bapak Ibu. Artinya apa? Menjaga, maka menghormati Tuhan di dalam segala lini kehidupannya.
Karena hanya dengan demikianlah kita akan bisa menyenangkan hati Tuhan. Misalnya di dalam ibadah kita, saudara, bisa enggak kita seolah-olah memuji Tuhan, tetapi sesungguhnya hati kita tidak takut kepada Allah? Bisa enggak? Sangat mungkin sekali. Itu sebabnya di dalam bagian ini, saudara, Amsal itu sangat menekankan sekali bagaimana takut akan Tuhan itu menjadi landasan dari kehidupan orang Kristen. Apa Bapak Ibu? Sekali lagi, landasan kehidupan orang Kristen. Kita ucapkan sama-sama ya. 1, 2, 3. Landasan hidupkan orang Kristen. Saudara, itu sebabnya diawali tadi di dalam ayatnya yang ke-7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Saudara, Alkitab tidak pernah melarang kita untuk memiliki satu pengetahuan, saudara ya. Kadang-kadang, ada pemahaman-pemahaman yang kadang-kadang mengkontraskan antara takut akan Tuhan dengan pengetahuan. Itu sebabnya tadi saya mengatakan bahwa takut akan Tuhan itu menjadi landasan dari kehidupan orang Kristen. Karena apa? Dengan didasari dengan dasar takut akan Tuhan itu. Maka ketika pengetahuan itu Tuhan anugerahkan dalam hidup ini, maka pengetahuan itu bisa dipergunakan untuk apa? Untuk kebaikan, bahkan untuk kesejahteraan banyak orang. Saudara, kalau pengetahuan atau seseorang yang takut akan Tuhan, lalu Tuhan anugerahkan pengetahuan itu atau hikmat itu kepada takut akan Tuhan tadi, maka bisa pengetahuan itu dipergunakan untuk kebaikan atau kesejahteraan banyak orang. Saudara, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, lihat ya, selalu pengetahuan itu seperti pisau. Jikalau pisau itu di tangan seorang chef, Bapak Ibu, maka itu adalah menjadi pisau yang bisa memotong segala bahan makanan yang baik. Betul enggak, Bapak Ibu? Tetapi kalau pisau yang sama ketika jatuh kepada tangan orang yang jahat, maka bagaimana, Bapak Ibu? Gimana, Bapak Ibu? Apa enggak bahaya, ta? Coba bayangkan, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, selalu itu. Maka tidak heran kalau tidak salah Ibu Linda Mismanto tadi mengambil satu contoh konkret berkaitan tentang apa? Bom atom yang dijatuhkan di mana? Hiroshima dan Nagasaki. Maka ada satu orang yang menyesal sekali di dalam penemuannya itu. Siapa namanya? Ada yang dengar tadi? Enggak ada yang dengar. Di Darul Harapan tadi. Siapa Mas Yan? Einstein. Ya aduh, gimana ini ya? Karena dipergunakan oleh tangan-tangan yang salah. Sehingga tadi yang seharusnya berguna untuk banyak orang, tetapi apa? Sekarang beralih menjadi alat untuk menghancurkan banyak orang. Bisa kita pahami hal ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Maka di dalam bagian ini tidaklah salah, saudara. Salomo itu memberikan satu pengertian kepada kita. Sebagai orang-orang percaya, menasehati kita, mendidik kita, mengarahkan kita. Supaya kita sebagai orang-orang percaya itu mendasari hidup kita dengan dasar yang benar. Dan tema besar gereja kita itu loh, saudara, itu di atas. Building on the foundation of Jesus Christ.
Dengan dasar apa membangun kehidupan kita, sehingga saudara, kehidupan ini boleh dipakai oleh Tuhan dengan ajaibnya. Dengan hikmat apa yang kita dapatkan, sehingga hikmat yang kita peroleh dari Tuhan ini boleh kita pergunakan, tidak hanya saja untuk diri kita, tetapi juga untuk bagi orang lain. Maka di dalam ayat yang pertama dia katakan tadi, Amsal Salomo bin Daud Raja Israel. Untuk mengetahui hikmat dan didikan. Untuk mengerti kata-kata yang bermakna. Untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Untuk memberikan kecerdasan kepada orang-orang yang tak berpengalaman. Dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang-orang muda. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hal yang menjadi dasar kehidupan orang Kristen yaitu takut akan Tuhan. Dengan mendasari kehidupan takut akan Tuhan ini, maka bisa kita menjalani hari-hari kita yang penuh dengan tantangan dan pergumulan ini. Karena tidak ada satupun yang dapat mengisi kekosongan hati manusia itu kecuali Allah. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, siapakah Salomo, Bapak Ibu? Siapakah Salomo itu? Adalah orang yang diberikan hikmat oleh Tuhan. Kalau Bapak Ibu melihat di dalam Alkitab kita selalu dikatakan Salomo itu dia tidak meminta harta kekayaan. Tapi yang dia minta apa? Hikmat. Tuhan anugerahkan hal itu, Bapak Ibu. Tuhan kasih, Tuhan anugerahkan dengan ajaibnya kepada Salomo. Sebagai seorang raja, ketika dia menghadapi satu pengadilan. Masih ingat Bapak Ibu? Kedua ibu yang punya anak, tetapi yang satu dia tindih lalu anaknya meninggal, bukan? Lalu rebutan anak yang masih hidup itu, saudara. Lalu Salomo sebagai seorang raja mengambil satu keputusan. Lalu apa? Dia ambil pedang ya. Wah. Nah, kalau demikian kalian ribut saja. Lalu kedua ibu-ibu tadi bagaimana? Ketika dia saya akan membelah kedua tubuh anak yang masih hidup ini. Lalu yang satunya yang sudah meninggal anaknya dia bilang apa? Belah saja, saudara. Tetapi yang sesungguhnya dia memiliki anak yang masih hidup, lalu apa? Ibunya bilang apa? Jangan, serahkan saja kepadanya. Lalu Salomo di dalam hikmat yang telah Tuhan anugerahkan, maka baru dia memutuskan. Oh, berarti anak ini adalah anak dari ibu ini. Coba bayangkan. Hikmat Tuhan anugerahkan kepada dia di dalam apa? Mengambil keputusan. Setiap hari diperhadapkan dengan satu keputusan, enggak Bapak Ibu? Hah? Betul enggak? Oh, sangat. Setiap hari itu diperhadapkan dengan satu pilihan dan keputusan. Tidak jarang kita di tengah-tengah kesukaran kita diperhadapkan bahkan tawaran-tawaran yang kadang-kadang menggiurkan, tetapi sesungguhnya itu bukan berasal dari Tuhan. Tetapi anehnya Tuhan perhadapkan hal itu kepada kita supaya apa? Supaya kita sebagai orang-orang yang percaya, kita harus memilihnya, bukan? Saya tidak tahu ya Bapak Ibu. Tadi waktu Bapak Ibu pergi dari gereja itu, selalu kita diberikan dua pilihan, bukan? Betul tak? Mendung lagi Bapak. Betul ya? Sepanjang hari ini mendung loh saya lihat. Misalnya kita yang naik sepeda motor, bahkan mobil sekalipun, kalau hujan, bilang alasannya apa? Ada hujan. Mengerti oh Tuhan, kan besok minggu masih bisa terang. Betul nggak? Apalagi mungkin kita yang naik sepeda motor, alasannya tepat itu. Aku naik sepeda motor ya Tuhan, kan nggak ono mungkin jas hujan dan segala macam. Betul nggak? Selalu diperhadapkan dua pilihan kepada kita, bukan? Mana yang kita pilih biasanya?
Saya percaya orang yang berhikmat memang GIA Surabaya itu selalu memilih, aku mau beribadah kepada Tuhan. Betul ya Bapak Ibu ya? Amin ya. Kenapa tadi? Sudah mendasari hidupnya, kehidupannya takut akan Tuhan. Kenapa? Dengan hikmat Tuhan itu dia memilih apa yang berkenan kepada Allah. Betul tak? Jikalau memang itu yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita, bukan? Kalau kita yang masih bekerja, selalu kita diperhadapkan banyak hal sebenarnya. Selalu kita, apakah kita memilih untuk menyenangkan hati Tuhan yang selaras dengan kehendak Tuhan, ataukah kita memilih hal yang lain yang sesungguhnya menjauhkan kita dari kasih Tuhan? Maka saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak heran kalau dia memberikan satu contoh kepada kita. Salomo itu memberikan satu didikan nasihat kepada kita. Kenapa? Dia telah mengalami hal yang luar biasa itu. Di dalam perjalanan hidupnya, tidak jarang dia jatuh, saudara. Tetapi justru dia disadarkan oleh Tuhan dalam hidupnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita bisa melihat kesaksian daripada Salomo, saudara, dia mengatakan segala sesuatunya indah sekali. Tapi jikalau tidak dikaitkan dengan Tuhan, maka semuanya sia-sia. Saudara, pengalaman-pengalaman, kesaksian-kesaksian daripada orang-orang yang takut akan Tuhan itu dia share-kan kepada kita. Dia bagikan kepada kita supaya kita sebagai anak-anak Tuhan, dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi, supaya kita hal ini menjadi pegangan dalam hidup kita. Menjadi sandaran kita, menjadi dasar kita, di dalam kita mengerjakan segala aktivitas kita, di dalam kita berpikir, di dalam kita melakukan, bahkan memutuskan segala sesuatu. Maka tidak heran saudara, justru ilmu pengetahuan itu bukan menjadi dasar, tetapi dasar yang utama adalah takut akan Tuhan. Boleh nggak sebagai orang Kristen memiliki, bahkan berjuang untuk memperoleh pengetahuan yang baik? Boleh sekali. Belajar terus-menerus itu sangat boleh enggak? Boleh sekali. Alkitab mengajarkan kepada kita itu. Justru hal itulah menjadi semangat orang Kristen. Ketika mereka membangun dasar pada dasar yang benar itu, maka pemikiran mereka, keputusan mereka, tindakan mereka bisa berguna dan bermanfaat bagi orang lain. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam bagian ini dikatakan tadi, mengapa sangat penting sekali takut akan Tuhan itu sebagai orang-orang percaya. Di dalam bagian ini, saudara, bahwa Tuhan memang yang menciptakan dunia ini dengan hikmat yang sempurna. Bahkan Rasul Yohanes menjelaskan dengan mengatakan bahwa Yesus menciptakan dunia dan segala sesuatu dijadikan oleh tangannya. Kalau bukan dari Dia, bahkan termasuk hidup kita, Dia yang membentuk kita dari semulanya. Segala sesuatu yang ada dalam dunia ini beserta segala isinya, itu dari Dia, bagi Dia segala hormat dan kemuliaan. Saudara, anehnya manusia itu kadang-kadang bagaimana Bapak Ibu? Mengambil kemuliaan itu dari yang seharusnya untuk Tuhan, tetapi itu menjadikan kemuliaannya sendiri. Maka Salomo mengingatkan kita sebagai orang-orang yang telah mendasari hidupnya untuk takut akan Tuhan. Maka Tuhan anugerah hikmat itu, dan hikmat itu harus sejalan, selaras dengan firman-Nya. Sehingga di dalam perjalanan kehidupan ini, semakin hari semakin bijak kita menjalani kehidupan ini. Dengan ilmu pengetahuan yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita, kita semakin bijak mempergunakannya. Dengan apa yang pengertian yang kita peroleh dari Tuhan,
untuk mempertimbangkan segala sesuatu peristiwa yang terjadi dalam hidup ini, maka kita dengan bijaknya menjalaninya. Sungguh Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kalau bukan hikmat dari Tuhan, maka mustahillah kita juga mempercayai Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Bahkan mempercayai Kristus itu adalah satu kebodohan bagi orang-orang yang bagaimana, saudara? Dianggap satu kebodohan. Tapi bagi kita yang beriman, yang takut akan Tuhan, itu adalah sesuatu hal apa? Yang mulia, Bapak Ibu. Maka kita sebagai anak-anak Tuhan, takut akan Tuhan ini sangat penting untuk hidup kita. Karena itu akan membawa kita semakin hari semakin bersandar kepada Dia. Semakin hari semakin mengarahkan pandangan, bahkan hati kita kepada Tuhan. Di dalam segala peristiwa, bahkan di dalam segala keadaan yang kita alami. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, hidup manusia itu di tengah-tengah segala pergumulannya, Bapak Ibu. Di tengah-tengah segala kesulitannya. Bahkan di tengah-tengah segala pencariannya, Bapak Ibu. Manusia itu, atau hati manusia itu tidak bisa diisi dengan segala sesuatu yang ada di dalam dunia. Kekayaan, kekosongan hati manusia itu tidak bisa diisi dengan kekayaan. Jangan pikir ya saudara ya, oh ya memang kalau banyak kekayaan banyak menyelesaikan masalah. Ya benar. Tetapi hati manusia itu sudah tidak bisa dipuaskan dengan segala kekayaan. Hati manusia itu yang kosong itu tidak bisa dipuaskan dengan pribadi-pribadi tertentu. Kekosongan hati manusia itu juga tidak bisa dipuaskan dengan label-label yang ada di dalam diri kita. Kesuksesan-kesuksesan yang kita dapatkan. Tetapi kekosongan hati manusia hanya dapat diisi oleh pribadi yang unlimited itu. Atau pribadi yang tak terbatas itu. Dan itu dikatakan dan disaksikan oleh tokoh gereja loh, Bapak gereja, yaitu Agustinus. Hati manusia itu tidak bisa diisi dengan apapun juga. Tidak bisa dipuaskan dengan apapun juga. Kecuali hanya satu. Hati manusia yang kosong itu diisi oleh pribadi yang tak terbatas. Dipuaskan oleh pribadi yang terbatas itu. Yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara, di dalam segala keadaan, segala situasi yang kita alami, bahkan di dalam segala apa yang kita kerjakan, lakukan setiap hari, sungguhkah kita takut akan Dia? Di tengah-tengah keluarga kita, sungguhkah kita membangun dengan takut akan Tuhan? Dengan fondasi yang benar itu. Sehingga hidup ini diarahkannya, dipimpinnya, disertainya. Tidak hanya saja disertainya, tetapi dicurahkannya hikmatnya kepada kita. Sehingga boleh kita jalani dengan apa? Sungguh-sungguh menyenangkan hatinya hari lepas hari. Lewat pikiran saudara, lewat ucapan saudara, bahkan lewat tindakan saudara. Kiranya pada sore hari menolong saudara ya. Oh, tidaklah salah kita untuk membangun dasar kehidupan ini di dasar pada dasar yang benar, yaitu dasar Kristus. Di sisi yang lain Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bagi mereka juga yang tidak menghiraukan bahkan tidak akan takut akan Tuhan, maka mereka juga akan menerima konsekuensi dari apa? Kebebalan hati mereka. Dan Alkitab mencatat demikian Bapak Ibu ya, di dalam firman Tuhan
yang baru kita baca itu, mereka juga akan menerima. Nanti Bapak Ibu bisa melihat ya di rumah ya, peringatan dan hukuman bagi yang mengabaikan tentang Tuhan. Di dalam ayatnya yang ke-24 sampai 32 nanti di rumah. Jadi saudara, tidak hanya saja orang-orang yang takut akan Tuhan itu disertai dan diberkati oleh Tuhan, tetapi bagi mereka juga yang menolaknya, menjauhkan diri dari Tuhan, maka mereka juga akan menerima konsekuensi. Bukan karena Allah itu membenci mereka, tetapi dibiarkan berjalan sesuai dengan keinginan hati mereka. Saudara, kiranya hal ini menolong saudara dan saya, supaya semakin hari kita semakin hari dipakai oleh Tuhan sebagai alat perpanjangan tangannya, dari yang muda sampai yang tua, selalu belajar, berharap dan bersandar kepada Tuhan. Tuhan menolong saya, saudara-saudara sekalian. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur pada sore hari ini ya Tuhan, takut akan Tuhan menjadi permulaan hikmat, pengetahuan dalam hidup kami. Tapi kami tidak berhenti dari situ ya Tuhan, tetapi kami juga berusaha berjuang di dalam hidup kami untuk mendapatkan pengetahuan itu, sehingga boleh kami aplikasikan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Sehingga hidup ini ya Tuhan yang telah Tuhan anugerahkan boleh bermakna, berguna, bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Tolonglah setiap kami, anak-anak-Mu ya Tuhan. Bahkan di dalam setiap apa yang Tuhan percayakan kepada kami kerjakan, kami lakukan dengan menghormati, menghargai Engkau. Supaya kami tidak melakukan hal-hal yang mencela, yang membuat nama-Mu ya Tuhan, tolonglah kami. Biarlah kehidupan kami yang singkat dan terbatas ini ya Tuhan, selalu membawa bau harum yang menyenangkan hati Tuhan, melalui pikiran kami, ucapan, bahkan tindakan kami. Curahkanlah berkat-Mu atas jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan, dimanapun Tuhan tempatkan mereka. Bahkan dalam pekerjaan, limpahkanlah hikmat-Mu ya Tuhan. Bahkan di tengah-tengah keluarga mereka, sehingga boleh menjalani hari-hari ini, bahkan kehidupan ini, dengan satu pemahaman, kami mempersembahkan yang terbaik bagi kemuliaan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Seterusnya kami serahkan kepada Bapak Paidi yang menyampaikan pengumuman. Ya, puji Tuhan. Atas nama Majelis dan Jemaat Gereja Isa Al-Masih Surabaya, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Anugrah Laya yang telah menyampaikan firman Tuhan pada sore malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati di dalam